khususnya ini cocok untuk ini. Oh ini kalau saya lihat ini bawaannya kan dingin. Kalau saya lihat dulu ya, saya perhatikan dari karakter besinya, apa jenis besinya apa. Kayak ini apa? Kalau orang Jawa itu apa? Sidem kayon ya. Sidem kayu. Sidem kayon. Kayon itu langka sekali. Sangat Biasanya orang Jawa tahu, tapi kalau orang yang sepuh-sepuh tahu. Jadi posisi jam 00. Makanya kalau orang Jawa, kalau berdoa kayak masih jam 12 malam, tepat 00 tetap doa. Saat itu kan angin, air itu berhenti. Semuanya kan tenang. Tenang, sidem, kayu. Langsung lorong diem semua. Terus beli Pak, ini ada yang jenengan bisa sampaikan tentang jenengan punya teman Pak. Oh ini. Apa nih Pak? Ini kan jenis pusaka tombak ya. Ini jenis pusaka tombak. Saya jabarkan dulu luarnya. Ini modelnya di model scan karena apa kecil ya. Bahannya dari kayu kemuning. Dari kayu kemuning. Kemuning tua ini dibuat kemuning tua, tapi pembuatannya halus ya, yang bikin mungkin emang sudah ahlinya. Ini tanpa dipelitur ini. Jadi dia punya Pak, punya dampak si apa mengeluarkan apa namanya Anunya, tekstur tekstur kayunya, iya. Ya karena kayunya ini tua, jadi otomatis kan teksturnya juga keluar. Biasanya kan kayu kemuning ini udah langka sekarang, kayu sama dengan kayu timoho, sama dengan kayu cendana itu sudah langka. kemuning berarti Pak, apa namanya habitat apa tuh Jawa Pak. Kemudian Jawa juga sama dengan kalau cendana timur itu kan ada di timur. Cendana ada dua, ada cendana Jawa, ada cendana timur. Kalau cendana Jawa itu enggak wangi, tapi kalau kayu cendana timur itu wangi, kan itu udah langka sama dengan kayu timoho. Kayu terbalo itu sudah mulai dan itu memang khusus untuk warangka pusaka. Karena memang itu kan berpengaruh dalam ke besinya, jenis besinya, pengaruh ke kalau orang Jawa itu ke yoninya ya, yoninya ada berpengaruh. pengaruh juga berarti Pak. Ada pengaruhnya. Jadi warangka itu kualitas warangka itu juga mempengaruhi apa namanya barangnya Pak. Sangat mempengaruhi karena kan orang-orang zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan leluhur kita itu ya, untuk memerangkai sebuah pusaka dia kan tidak sembarangan. Dilihat kadang ya itu tadi saya sebutkan warangkanya dari timoho, dari cendono timur, dari kayu kemuning, kayu terbalo atau dari gali asem yang langka-langka itu. Memang dikhususkan untuk pusakanya memang. Jadi artinya sampai pada tataran wadah itu ada satu pertimbangan khusus yang minim itu mengharmonisasi energi ya Pak. Betul. Sampai begitu nggih. Betul. Kalau terus sekarang kan jenengan ini jenengan pakai kemuning karena pertimbangannya kenapa Pak? Pertimbangan sama yang tadi dikatakan Mas Semut untuk harmonisasi keseimbangan energinya itu. Jadi kebesinya juga bagus, tambah bagus, enggak tambah. Kadang kalau enggak cocok itu ke besi cepat geripis, cepat aus, cepat korosi. Nah, kalau bahasa anunya kan korosi. Itu cepat aus. Tapi kalau kayunya sama besinya pas sesuai dengan pakemnya, itu akan mengawetkan pusakanya, enggak gampang korosi. Iya, makanya kan kadang-kadang orang-orang sekarang Jom Sewu kadang cenderung lenceng keluar pakem saya perhatian. Nah, akhirnya ke besinya cepat korosi, ke pamornya cepat aus, karena tidak cocok, tidak ada keseimbangan tadi yang betul yang dibicarakan dengan Mas Semut. Nah, kali ini kan saya pakai yang gitu biasanya. Nah, ini kebetulan ini kayu kemuning yang sudah tua.
Saya buka dulu ya. Ini, Pak. Nah, ini dapurnya, pusakanya ini jenis dapur godong pring. Godong pring, kan seperti daunnya pring nih kan. Nah, kalau estimasi tangguh, kalau menurut saya ini masuk ke Tangguh Mojopahit. Kalau saya perhatiin besinya ini harum, kayak bau cendana besinya itu. Mungkin orang dulu, leluhur kita itu cara pembuatannya, campurannya, atau gimana dia pas sesuai dengan waktu-waktunya dia sampai mengeluarkan harum besinya. Kalau saya perhatikan ini masuk ke Empu Supo ini. Jadi jenis besinya, iya. Ini. Nah, ini. Kalau kemudian pamornya tadi pamor godong pring ya Pak? Ini dapurnya godong pring. Godong pring. Jadi yang disebut dapur itu kan bentuk. Bentuknya. Bentuk suatu bilah. Biasanya kalau godong-godongan itu diperuntukkan jenis pusaka, jenis tombak. Jenis tombak. Ah, ini kan baunya harum ya, keluar sendiri. Terasa kayak bau cendana. Ah, ini kan pamornya pamor nggaji, karena pamornya apa Pak? Pamor nggaji istilahnya di Pakem nggaji atau pamor sana. Atau apa, karena kan dari sepunya pusakanya, jadi tangguh pembuatannya itu udah zaman yang istilahnya mendekati sepuh primitif ya. Dan dia empuk-empuknya kan lugu zaman dulu. Untuk mencampurkan pamor dengan besi kan masih apa adanya. Dan ini pamornya juga biasa, ini sederhana ya Mas. Halus begitu Pak. Halus gitu. Ini cenderung ini. Kemudian kalau dari segi filosofi apa Pak? Nah, kalau dapur godong pring itu kan biasanya kalau jenis pusaka tumbak kan yang terutama kan untuk keselamatan, pengayoman. Dan ini kalau saya lihat secara visual besinya kan halus. Jadi untuk kedamaian, ketentraman, adem. Kita bisa bicara dari visualnya aja dulu ya. Dari visualnya kita ini kelihatan orang ini pembawaan sama dengan orang. Jadi istilahnya persikutan. Persikutan itu gestur orang. Jadi orang itu bisa, oh orang ini kaku, oh orang ini luwes, oh orang ini gampang bergaul, enak, orang ini pendiam, sama dengan pusaka. Ini kan sesuai dengan si karakter pembuatnya, empunya, sesuai dengan pemesannya, permintaan kayak apa. Kadang-kadang kalau jenis-jenis gini, besinya ini sudah kualitasnya bagus, besi primer ya, kalau sekarang namanya besi kualitas nomor 1 ya. Itu biasanya yang pesen itu orang-orang masuk kategori zaman dulu bangsawan, kerabat keraton itu. Biasanya gitu. Memang ini sederhana sekali saya lihat ini. Tapi dari sederhananya keutuhan pusakanya ini. Karena apa kok zaman Mojopahit sampai sekarang beratus? Karena apa? Dari kualitas besinya memang prima ya. Yang kedua, perawatan yang punya juga. Dia memang betul-betul merawat pusaka. Dalam arti kita di luar klinik dulu ya, di luar itu. Jadi sesuai pakem perawatannya gimana itu. Jadi dia tahu. Jadi tidak sembarangan dia angger kalau sekarang tuh kasih bibit gitu. Bibitnya minyak wangi. Nah, itu justru cepat korosi, cepat karat. Kan ada campurannya. Campuran untuk bisa mengurangi, untuk melindungi dari bersentuhannya udara, bersentuhannya dengan tangan kan lemak. Tangan kita kan lemak. Jadi untuk cepat korosi. Terus mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang lain, Pak. Ini kalau masalah benda kerisnya, bendanya. Yeah. Kalau kembali kepada cerita di balik itu, Pak. Ini menurut jenengan, ini asalnya saking pundi, Pak? Oh, kalau ini asalnya dari leluhur saya, ya. Dari leluhur saya turun-temurun sampai jatuh ke om saya, terus diberikan ke saya. Nah, ini karena ini milik leluhur kita.
kita sebagai orang muda wajib untuk menjaga, memelihara budaya leluhur kita. Jangan sampai kita itu lepas dari leluhur. Harus kita uri-uri sebagai generasi muda. Seperti kita, saya mengagumi dengan bangsa Jepang, Cina. Dia betul memegang sungguh budaya-budaya leluhurnya dia. Makanya mereka kan tetap stabil, tetap bagus. Kalau kita lupa dengan asal-usul kita, nanti kita akan hancur. Dimanapun aja, di agama manapun, agama Islam itu tidak boleh. Makanya kalau di agama Islam biasanya ada tawasul. Nah, itu kan intinya tawasul kan mengingat membuat hubungan kita dengan biar tidak putus. Itu sama dengan kita, yang sama. Pada intinya sama. Ketika Pak, jangan bisa ceritakan ketika jenengan asal ini ada satu perasaan bagaimana yang bisa jenengan ceritakan. Kok aku untuk iki kok ngini ada betul nggak? Pertama gini, saya tahu-tahu saya ngasihkan ini punyanya kakek bawaan. Saya kaget loh, kok bisa longgar hatinya saya ke saya. Oh, nggak dikasihkan ke putranya kan. Saya kan punya anak putra satu laki, putranya kan dua. Yang pertama Mbarep laki, yang terakhir itu perempuan. Enggak, anak saya enggak seberapa suka. Oh iya, tapi saya beritahu ke putranya, aku dikasih bapakmu ini. Kamu gimana? Oh iya, tak apa-apa mas. Wis kawan ae, iku tekombang. Oh iya wis. Nah, setelah saya memegang ini perasaan saya sugesti. Saya kok enak, adem, ayem, itu tentrem. Jadi pembawaannya ini secara visual saya ini jadi kualitas besinya, dari pamornya ini kan membawa ketentraman, kedamaian, pengayoman. Jadi kita diparingi enak gitu. Kalau menurut saya itu. Saya kira itu aja. Kemudian ada satu alasan tertentu buatan Pak antara bentuknya keris atau dan tumbak onten betul? Oh enggak kan gini kan jenis pusaka itu macam-macam mas. Sebenarnya bukan hanya keris sama tombak aja, di lain-lain ada sesuai pesanan atau sesuai pakem-pakemnya itu ada. Kebetulan. Artinya bentuk itu juga mengandung satu muatan betul. Pesan sendiri-sendiri. Betul, iya. Gitu ya? Ada muatan sendiri-sendiri memang gitu. Terus kan ketika ini barang keris tumbak ini jenengan tadi kan seharusnya dari Mbak Buyut jenengan ke Om jenengan ternyata tidak diberikan kepada anak laki-lakinya, tetapi diberikan kepada panjenengan. Nah, menurut panjenengan bahwa keris itu juga akan mewaris bukan kepada garis keturunan gitu? Oh betul. Kadang gini, kalau istilah Jawanya ya kan mungkin ada pengetahuan sedikit-sedikit ya. Biasanya kan pusaka itu golek juragannya, mencari tuannya sendiri pusaka itu. Tidak bisa dipaksa. Dia akan mencari tuannya sendiri. Oh ini udah waktunya ke sini. Oh ini udah waktunya ikut A, ikut B. Biasanya gitu. Tidak bisa dipaksa. Atau orang dulu, oh kita kayak anakku. Tapi pada saatnya dia akan mencari lagi tuannya, tidak bisa. Secara spiritual gitu. Spiritual gitu. Dan saya ngasih saya ini dengan lapang hati, tidak ada paksaan, tidak ada karena saya minta, enggak, saya dikasih apa adanya. Ini seramutan sing apik, jogon nggone mbahmu iki. Jika lali kau nambah leluhurmu, oh iya om, gitu. Terus selanjutnya yang terakhir Pak, ada nggak mungkin pesan kepada kawan-kawan yang tiba-tiba punya warisan dari leluhurnya itu sementara dia juga tidak punya rasa ketertarikan seperti itu? Menurut saya, bagi kawan-kawan atau saudara-saudara saya, dia mestinya kalau kita di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, warisan leluhur itu mesti ada. Kalaupun mereka tidak tertarik, ya berilah kepada orang-orang yang dia memang menyukai atau diberikan ke sesuatu, jangan dibuang sembarangan. Wah ini kan milik leluhur kita, budaya leluhur kita itu tinggi banget. Sedangkan di luar negeri, Indonesia ini budaya leluhur kita sudah mengenal pakai metalurgi, sedangkan di lain masih
tumbuh-tumbuhan. Kita sudah mengenal kayak gamelan. Gamelan pertama kali itu dibuat dari perunggu. Dari perunggu. Bukan dari besi, bukan perunggu. Sama dengan pusaka dulu. Pusaka dulu awalnya juga sama, perunggu. Habis itu ke besi. Besi, habis besi, ada lagi kasih pamor. Tambah lagi, kasih baja. Ada airnya ada 3 jenis. Baja, besi, pamor. Kalau yang kabudan tuh besi sama pamor aja. Makanya kabudan itu pusakanya gampang korosi, gampang aus gitu. Karena campurannya beda. Ini kalau menurut saya masuk era-era Majapahit. Proses saya memberikan, kalau beliau punya dapat waris barang pusaka, dia tidak tertarik, lebih baik jangan dibuang, lebih baik diberikan orang lain mungkin Pak. Betul. Diberikan orang lain itu transaksinya jual beli atau memang Pak, apa namanya ini istilahnya? Apa ini? Hibah saja. Oh, gini, kalau secara pakem itu istilahnya bukan jual beli, tapi mahar. Sama kayak orang nikah. Jadi harus ada akadnya. Tergantung kesepakatannya mereka, pemberi dan penerimanya. Kalau udah ada kesepakatan, ya monggo silakan gitu. Berarti konsepnya bukan jual beli ya Pak? Bukan jual beli, jadi kesepakatan, mahar. Jadi kalau orang nikah itu kan ada akadnya gitu. Oke. Mari Pak. Nggih. Ada yang lain mungkin Pak? Sudah itu aja, cukup. Matur nuwun. Nggih, sami-sami.